Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim wa la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini tanggal 13 Desember 2022. Baik, kemarin kita sudah mencoba menganalisa sentimen-sentimen yang dibeli asing ya, sentimen saham ya, saham-saham yang dibelikan asing. Oke, kita akan ke sentimen hari ini yang bisa kita lihat untuk trading ya. Jadi masih dari eksternal, upaya-upaya pelonggaran restriksi COVID-19 di Tiongkok mendorong rebound harga komoditas ya. Nah, sumber ini berasal dari sumber Pintraco, dari Telegram official Pintraco Sekuritas. Bapak Ibu yang belum memiliki akun RDN bisa melalui Pintraco Sekuritas. Kita akan mendapatkan fasilitas, ada 2 akun ya, akun RDN reguler, kemudian ada akun RDN syariah ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang ingin membuat akun syariah, kita bisa mendapatkan 2 akun ya sekaligus. Jadi kita dapat syariah, kita juga mendapatkan akun reguler. Mengapa? Karena di syariah Bapak Ibu, saham-saham yang ada terseleksi secara triwulan ya. Jadi bisa saja yang awalnya syariah menjadi non syariah. Dan untuk itu akun reguler diperlukan untuk menjual emiten-emiten yang sudah bukan kategori syariah ya. Oke, hari ini kita bisa melihat sentimen ke minyak ya Bapak Ibu ya, terutama jadi harga komoditas, terutama minyak, gas alam dan batu bara. Wow, jadi kita bisa melihat emiten-emiten yang menyangkut hal tersebut seperti apa? Ada Adaro, ada PTBA, ada ITMG, ada Antam dan ada Pegas. Kemudian ada yang berpotensi mengadakan rebound lanjutan, yaitu ada Inco, ada Medco dan ada Harum. Oke, sekarang kita lihat di layar kita ada Medco ya Bapak Ibu. Medco kita lihat sendiri ada lanjutan ya, lanjutan rebound lanjutan. Ini kita lihat dia sudah berada di atas dari Bollinger Band tengah Bapak Ibu. Artinya apa? Dia akan mengarah ke sini ya. Nah, jadi kita masih bisa menyimpan 1-2 hari. Begitu muncul tanda seperti ini, kita akan menjualnya ya. Yang ingin masuk di Medco masih bisa Bapak Ibu. Kita coba ngambil di harga ini ya. Harga di harga 1125. Jadi ada satu fraksi di bawah. Jadi 1125. Bisa juga ngambilnya di 1130 ya. Jadi range yang bisa diambil di 1130 sampai 1135 ya. Jadi Bapak Ibu langsung entry buy saja sebelum buka pasar. Jadi bisa kita buka pasar langsung entry buy. Apakah musiknya ini masuk? Dengan tidak masuknya tidak mengganggu. Saya akan coba kasih kecil lagi, mudah-mudahan tidak masuk Bapak Ibu ya. Betul saya mendengarkan musik. Oke, kita setelah Medco ke Antam. Jadi Medco bisa masuk, bisa entry Bapak Ibu ya. Untuk targetnya di mana? Kita bisa mengambil target terdekat di sini. Ya, kita target terdekat bisa di sini ya. Jadi target itu di resisten Bapak Ibu. Di resisten itu di mana? Ketemukan 2 candle lebih, 2 candle atau lebih. Ini kita dapat ada 3 candle ya, 4 candle. Ini bisa terkuat 1150, yang terendah, yang tertinggi. Kemudian di sini bisa 1190 Bapak Ibu. Ya. 190 atau yang paling dekat di sini ya, atau di Bollinger Band sini di 1155. Ya, 1155. Oke, Medco clear, kita ke Antam. Kita ke Antam. Antam dan Medco sama ya. Cuma Antam ini kita di perusahaan negara. Oke, untuk Antam masih berada di bawah. Tadi Medco sudah berada di sini, sudah masuk area overbought. Sementara kalau Antam sudah melewati posisi oversold ya, tapi masih berada di area tengah. Jadi ini masih bisa untuk naik turun Bapak Ibu. Ya,
Untuk yang entry di Antam bisa masuk kembali di harga 1935 ya Bapak Ibu. 1935 ya. Atau bisa di nah, kita di sini saya ya 1135. 1935. Nah, kalau yang mau cepat dapat bisa 2 sampai 1 fraksi di bawah ya. Atau bisa di harga pembuka, di harga 1950. Targetnya di mana? Bisa target di sini Bapak Ibu. Ya, bisa target di sini 2080. Ya, bisa target di 2080 atau yang agak dekat di sini ya. Yang agak dekat di harga ini 2040. Alhamdulillah. Bisa di harga sini. Untuk yang paling dekat di sini juga bisa ya Bapak Ibu. Yang ingin swing bisa sampai di sini. Jadi ini semua tergantung pasar Bapak Ibu ya. Kita cuma hanya bisa merencanakan ya. Jadi yang terdekat 2000, yang agak jauh sedikit di 2040. Oke, Antam clear, kita ke Pegas. Kita ke Pegas. Nah, Pegas ini akan coba menahan Bapak Ibu ya. Coba untuk berbalik arah. Dan ini sudah masuk ke harga terendahnya. Kita masih bisa berharap untuk mendapatkan harga support ya. Kita bisa entry di sini Bapak Ibu. Di entry di 1800 ya. 1800. Kemudian target entry-nya, buy sell-nya ya. Jadi ini entry buy, ini entry sell-nya. Bisa di sini Bapak Ibu. Bisa targetnya di harga untuk Pegas di harga ini ya. 1880. Atau yang paling agak jauh sedikit berada di resistennya. Resisten di sini. Ini ya. 1920. Oke, untuk Pegas bisa kita ambil buy on support, bisa di sini Bapak Ibu ya. Ambil untuk buy on support di harga berapa tadi ya Bapak Ibu? Saya lupa. Ini ya, harga sini saja ya. 1805. Jadi 4 fraksi di bawah atau 1800 saat 5 fraksi di bawah harga open atau ingin dapat produknya emitennya langsung di harga pembuka di 1825. Jadi kalau memiliki banyak lot mendingan kita bagi ya Bapak Ibu ya. Ada yang di 1805, ada di harga ini juga bisa di harga 1815, kemudian di harga pembuka 1825. Jadi nanti dibagi dulu, bagi 3 untuk AVG-nya ya. Untuk AVG modal kita untuk membeli emiten tersebut. Oke, untuk Pegas clear, kita ke Inco ya, Inco dengan Harum. Inco kita ke Inco juga ini volume menurun Bapak Ibu ya. Ini volume menurun, bisa saja koreksi dulu. Jadi Bapak Ibu yang ingin masuk di Inco yang tahu beli emiten Inco bisa mengambil harga koreksi Bapak Ibu ya. Ini kita turunkan, bisa diambil di harga ini ya. Di harga 7.200 ya, kemungkinan akan koreksi dulu karena volume menurun ya, tapi itu istilahnya apa ya? Kita semua berpengaruh di pasar Bapak Ibu ya, permintaan penjual dan pembeli. Apabila permintaan beli banyak, kemungkinan akan tetap naik, akan hijau. Namun apabila permintaan menurun dan banyak yang menjual, kemungkinan pasar merah ya, apalagi volume menurun. Jadi kita bisa melihat rekam jejak dari emiten ini pada saat seperti apa dia akan kembali merah ya. Jadi biasanya hijau 2 sampai 3 candle kemudian merah ya. Ini kita lihat 2 candle merah. Ini 2 candle ya. Ini 1 candle merah, 2 candle merah ya. Jadi semua tergantung dari situasi dan kondisi Bapak Ibu di pasar ya.
Oke, info kita clear, kita ke Harum. Kita ke Harum. Harum. Harum juga bagus ya. Hanya ini akan bersiap untuk dividen. Ada dividen nanti di masa kumdet 14 Desember. Ini tanggal 13. Jadi besok ya. Jadi untuk lebih pastinya masa kumdetnya itu Bapak Ibu bisa lihat di RTI Bisnis. Untuk Harum itu tanggal kumdetnya berapa. Jadi apa itu kumdet? Kumdet itu masa di mana kayak kita masih bisa membeli dengan eh, data kita masih terekam sebagai salah satu investor di Harum ya. Jadi ini termasuk para trader yang ingin mencari dividen bisa mengejar pada masa kumdet. Hanya hati-hati untuk dividen trap. Apa itu? Itu pada saat harga langsung turun ya setelah membagi dividen. Nah, biasanya harga turun itu mengikuti dividen yield-nya Bapak Ibu. Semakin besar dividen yield-nya, semakin besar kemungkinan untuk dividen trap-nya ya. Jadi ini biasa yang dihindari trader. Nah, kalau investor itu yang dikejar ya Bapak Ibu. Saya akan coba cek di RTI Bisnis. Jadi Bapak Ibu yang sudah menetapkan hatinya untuk di pasar modal, sebaiknya segera menginstal yang namanya aplikasi RTI Bisnisnya, karena di situ bisa kita lihat informasi tentang perusahaan-perusahaan, kemudian apa action dari perusahaan itu ya. Nah ini lumayan Bapak Ibu untuk dividennya, untuk Harum, Rp75 per lembar. Jadi masa kumdet tanggal 13, wah salah ya hari ini berarti. Ini tanggal 14 Desember. Nah, ternyata masa kumdetnya berada di tanggal 13 Bapak Ibu. Jadi hari ini adalah hari terakhir untuk membeli apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan dividen dari Harum ya. Jadi masa pencatatannya atau recording data tanggal 15. Jadi setelah Bapak Ibu membeli hari ini, ditahan dulu sampai masa pencatatannya. Kemudian di tanggal 3 bulan 1 nanti ada pembayaran ya. Jadi yang investasi di Harum siap-siap untuk mendapatkan nilai lebih ya, karena ternyata ini adalah harga lumayan tinggi di beberapa tahun terakhir. Di tahun kemarin hanya Rp15. Di tahun ini kita didapatkan. Oh no ya. Di tahun ini sudah 2 kali ternyata Harum bagi dividen di tanggal 14 bulan Juni kemarin, di 28 Juni, kemudian di hari ini ya, di bulan ini, bulan Desember. Ternyata 2 kali ya sudah. Di bulan Juni untuk Harum membagi dividen sebesar Rp15, naik menjadi Rp75. Wow, luar biasa ya yang investor di Harum. Oke, untuk dividen yield-nya ini adalah, oh iya, tidak ada ya di sini dividen yield-nya. Untuk di sini tidak ada dividen yield, jadi tidak terlalu dalam ya pada saat dia akan turun. Nah, bisa kita lihat historisnya nanti di candle-nya Bapak Ibu. Pada saat bagi dividen bagaimana kondisinya. Coba kita lihat di sini apakah di sini ada dividen yields. Dividen yields. Oh, ada di sini ya 0,17. Agak kecil. Tidak apa-apa ya, ini bisa para trader bisa masuk nih, bisa entry. Dividen yield-nya kecil. Jadi kalau trader biasanya melihat dividen yields-nya. Apabila dividen yield-nya kecil atau sama sekali tidak ada, biasanya dia kejar ya. Biasa membeli untuk mengejar dividen. Namun kalau dividen yield-nya besar, biasanya para trader menghindari. Kenapa? Karena akan takut mendapatkan uh, dividen trap ya. Pada saat setelah bagi dividen, biasanya sahamnya akan jatuh. Nah ini ya bisa kita lihat history Bapak Ibu di tanggal ini di bulan Juni kemarin ada bagi-bagi dividen. Kemudian sahamnya dari harga 2.000 turun menjadi harga lumayan jauh ya. Harga 1.400. Wow. 600 lebih turunnya. Itu yang hati-hati Bapak Ibu untuk para trader. Biasanya menghindari itu ya. Oke, kita clear untuk Harum. Kita akan ke apa lagi yang belum ya? Oh, Adaro ya. Adaro, Pegas, PTBA, dan ITMG. Oke, kita ke Adaro dulu.
Pegas tadi sudah apa belum ya? Adaro, kita agak lama membahas Harum tadi. Adaro. Adaro juga akan kelihatannya berbalik arah Bapak Ibu ya. Ini agak tinggi dari wallnya, dari apa ya istilahnya? Dari harga terendah sebelumnya, kemungkinan akan di atas resistance. Ini ya. Jadi kalau yang mau entry di Adaro bisa bisa entry di harga support Bapak Ibu, bisa di harga support. Di harga sini ya bisa. Ini di harga ini juga bisa, di harga Bollinger Band-nya di 3740. Ya, ini fraksi 10 ya. Fraksi 10, jadi dia ada 6 fraksi turun ke bawah ya. Ini bisa kita jadi untuk entry buy atau yang lebih dekatnya lagi mungkin di harga ini, di harga 3750, 5 fraksi di bawah. Ya. Yang mau beli juga di harga support juga bisa ya. Kita planningkan saja untuk AVG 3670. Kemudian target entry sell-nya di mana? Agak jauh dari sebelumnya karena agak lumayan ya, berapa persen untuk naiknya. Ini kita bisa hitung-hitung sebenarnya untuk kenaikan. Kita coba ngambil di sini Bapak Ibu untuk entry sell-nya ya. Ini jadi Adaro kita swing di harga 4020. Oke, Adaro clear, kita ke ITMG. Kita ke ITMG. Nah, ini ITMG juga akan bersiap berbalik arah Bapak Ibu ya. ITMG kita bisa kembali buy on support ya. Kita beli di harga ini. Di sini bisa di supportnya di 39,2,5 atau kita ngambil di sini juga bisa Bapak Ibu ya. Di harga 39,775. 39,775 berarti dia harga 9.900, 775. Ada 5 fraksi di bawah ya. Ini kita bisa ambil di 739, berapa ya ini? Ada apa? 39,875 Bapak Ibu ya. 39,875. Jadi opennya itu di 39,900. Kita ambil di harga 39,775. No. 39,825 untuk entry buy-nya ya, 39,825. Oke, kemudian untuk target sell-nya bisa di atas sedikit ya. Oh, bisa ini. Bisa di sini Bapak Ibu. 43,5,5. Ya, ITMG hampir kemarin sempat 50-an ya. Oke, ITMG kita clear, kita ke Pegas. Kita ke Pegas. Pegas. PTBA sudah. PTBA sudahkah? PTBA belum ya. Jadi Pegas dan PTBA. Oke, terakhir untuk PTBA. Untuk Pegas ada volume Bapak Ibu, sudah harga terendah sudah masuk ya. Ini seperti yang saya utarakan sebelum-sebelumnya. Bollinger Band bisa dijadikan patokan untuk entry buy support and entry sell juga ya. Entry sell by ini resistennya. Ini di tengah Bollinger Band bisa jadi resisten. Ini sama dengan MA20 ya. Kemudian ini untuk yang paling atas bisa resisten keduanya. Ya, jadi untuk kita entry bisa di support. Oh, ini sudah tadi ya, 1805. Iya ya, sudah tadi berarti. 1920. Pegas clear. Kita terakhir ke apa lagi terakhir ya, PTBA. Oke, PTBA. Ketika ku bersujud. Nah, ini PTBA juga ada peluang untuk uji resisten kembali Bapak Ibu ya. Ini ada golden cross, kemudian lumayan volumenya banyak kemarin, kemudian sudah melewati ini ya Bollinger Band tengah.
bahkan mencapai Bollinger Band atas ya. Bapak Ibu yang pengen masuk masih bisa, kita bisa ngambil di harga ini 3.700 atau di sini ya di harga 3730. Kita bisa ngambil di harga 3730 atau di harga 3740 Bapak Ibu ya. Jadi kita ngambilnya di harga-harga yang rekam jejaknya di harga pembuka atau penutup sebelumnya ya. Kemudian untuk entry sale-nya kita bisa di sini agak sedikit bergeser dari resistennya di 3910. Oke, mungkin cukup sekian dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon dukungannya untuk like dan subscribe. Mohon maaf apabila ada yang sedikit tidak berkenan. Semoga kita cuan dan berkah ya Bapak Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim, la ilaha illa wal hayyul qayyum. Sampai jumpa kembali Bapak Ibu. Terima kasih.